Syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan hingga detik ini dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahi olehnya. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan selalu kepada baginda kita, putra padang pasir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya pribadi memberikan kultum singkat dengan tema kekuatan doa. Ini kultumnya memberikan kisah aja, kisah. Jadi suatu ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam terdapat seorang ibu-ibu yang bisa kita bilang sudah lanjut usia, ya. Bapak ibu-ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat ibu-ibu yang sudah lanjut usia dan memohon untuk didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan atau dianugerahi seorang anak. Karena Nabi Musa itu salah satu nabi yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat. Jadi datanglah ibu ini dengan mengucapkan, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Kalimullah. Aku sangat menginginkan untuk dianugerahi atau dikaruniai seorang anak. Maka mohonkanlah atau doakanlah kepada Allah agar aku dikaruniai seorang anak." Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Baiklah, wahai ibu, akan aku doakan." Dan langsung Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Maka Allah pun menjawab, "Wahai Musa, katakanlah kepada ibu tersebut bahwasannya engkau tidak akan dikaruniai seorang anak, karena takdirmu pun dikatakan demikian." Jadi kata Allah langsung, ibu ini tidak akan dikaruniai seorang anak. Maka Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, Allah telah mengatakan dan telah menjawab doamu bahwasannya engkau tidak akan dikaruniai seorang anak, dan begitu pula takdirmu." Maka ibu ini balik lagi ke rumahnya serta melanjutkan kegiatan dan aktivitas kesehariannya. Hingga pada suatu ketika ia beribadah, ia terus memanjatkan doa, "Ya Rahim, Ya Rahim," serta menginginkan atau doa untuk menginginkan seorang anak. Maka keesokan harinya terulang kembali kejadian yang sama. Ibu itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, "Ya Nabi Allah, ya Kalimullah, bisakah untuk kali ini engkau doakan keinginanku kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi Musa, "Bukankah kemarin sudah dibilangin nih, engkau tidak akan mendapati seorang anak? Ya mana tahu mungkin hari ini Allah berkehendak lain, wahai Nabi Musa." Maka Nabi Musa pun mengulangi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka didapati pula jawaban yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ibu ini tidak akan mendapati seorang anak. Maka kembalilah ibu tersebut ke rumahnya. Maka dengan kesekian kalinya ibu ini berdoa, "Ya Rahim, Ya Rahim, berikanlah aku, anugerahilah aku seorang anak." Dan begitu pula keesokan harinya, hingga 3 hari berturut-turut ini Nabi Musa diminta untuk mendoakan kepada Allah agar ibu ini mendapati seorang anak. Maka kesekian kalinya mendapati jawaban yang sama, ibu ini kira-kira sehingga 1 bulan lamanya ibu ini tidak mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Maka pada suatu hari ada seorang ibu menggendong seorang anak mendatangi Nabi Musa dengan wajah yang berseri, wajah yang bahagia, menyapa Nabi Musa alaihissalam, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Kalimullah." Dengan terheran pun Nabi Musa menanyakan, "Apakah engkau ibu yang kemarin yang memintakanku agar mendoakan untuk mendapati seorang anak?" Ibu ini pun menjawab,
iya Nabi Allah, dan ini yang aku gendong ini anakku. Dan Nabi Musa alaihissalam terheran karena Allah langsung yang menjawab bahwasannya ibu ini tidak akan mendapati seorang anak. Maka Nabi Musa memastikan dan langsung berdialog dengan Allah, ya Allah, engkau pada waktu itu mengatakan ibu ini takdirnya tidak akan memiliki seorang anak. Maka Allah pun menjawab, setiap kali aku mengatakan takdirnya tidak akan memiliki seorang anak, ibu ini berdoa dengan menyebut asmaku, ya Rahim, ya Rahim. Maka kekuatan doa timbullah pada saat ia mengatakan ya Rahim, ya Rahim. Dan Allah pun mempertegas kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasannya rahmatku mendahului takdir. Dan di sini indahnya kekuatan doa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami cintai, rahimani wa rahimallah, bahwasannya salah satu syarat untuk terkabulnya doa ini kita harus khusyuk dalam melaksanakannya dan sangat bermakna dan berpengaruh dalam hidup kita. Terutama bagaimana kita mengucapkan doa tersebut. Jika kita ingin diberi kekayaan, maka kita menyebut ya Rozak. Ketika kita ingin diberi kekuatan, maka kita menyebut ya Qawi, ya Aziz, dan seterusnya dan selainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna ataupun nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimahullah, bisa kita simpulkan bahwasannya pentingnya doa dalam kehidupan kita ini. Dikatakan doa adalah doa silahul muslim. Doa itu senjata umat Islam. Sebelum kita belajar kita berdoa, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita berdoa, sebelum kita berperang bahkan pun kita berdoa. Maka yang paling utama dari sekian banyaknya aktivitas kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulaikan dengan doa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan sesama membaca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.